Allah. Ya Allah Akbar. Saya tidak mengganggu kan teman-teman? Enggak ya? Tidak. Ya, salah. Oh tentu tidak lah Bang Juma, dengan senang hati. Baik, baik, Masya Allah. Sehat Tadi, Gunda? ya Alhamdulillah sehat Allah. seperti biasa. Alhamdulillah. Tadi kita mendengarkan. Silakan Bang, bagaimana nih Bang tentang stand ini? Gimana? Iya, saya sempat dengar. Otaknya atau di atas apa di bawah itu? Bahas aja Bang. Nah, jadi sebenarnya teman-teman Kristen kita ini cuman korban aja. Korban dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik pertama kali, mengkawinkan antara ajaran Yunani dengan ajaran Yahudi, sehingga lahirlah konsep seperti yang tadi. Padahal kalau kita lihat ya, jangankan ajaran Yesus, di dalam Yohanes 5:29 manusia dibangkitkan dari kematian untuk diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Kitab-kitab Yahudi nih, misalnya Ayub, Mazmur, Amsal, Yesaya, Yeremia, itu menjelaskan dengan sangat rinci bahwa setiap manusia akan diupah nanti berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Contoh, di dalam Mazmur 62:12, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Kemudian dalam Yesaya misalnya, katakanlah berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malah petaka akan menimpanya, sebab mereka semua akan diperlakukan menurut perbuatannya masing-masing. Yeremia 17 nomor 10, Aku Tuhan akan menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap manusia setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya masing-masing. Ini ajaran Yahudi. Kalau ajaran Kristen itu mirip-mirip ajaran Dewa Molok. Jadi ketika Dewa Molok itu murka, maka penyembahnya harus mempersembahkan korban berupa anak manusia yang suci atau yang kudus. Nah, ini yang dianut oleh saudara Kristen, mengkawinkan dua ajaran ini, sinkretisme terjadi, lahirlah agama Katolik seperti itu. Jadi orang Kristen ini semuanya hanya korban tetap. Tapi setelah mereka menyadari diri mereka itu korban, bukannya tersadarkan, 95% mereka justru menjadi penguat. Sebenarnya gini teman-teman, daya upaya iblis itu lemah. Cara-cara iblis menyesatkan itu lemah sekali. Yang menguatkan itu adalah mereka ini, saudara-saudara kita Kristen. Lemah sekali. Tipu daya iblis itu sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Karena pasti kalau kita kaitkan dengan akal, dengan apa yang iblis jadikan sebagai corong untuk menyesatkan anak keturunan Adam, itu sangat lemah sekali. Sangat lemah. Yang menguatkan itu Kristennya. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu penolong iblis di dalam durhaka kepada Tuhan. Iblis itu lemah tipu dayanya, lemah sekali. Lemah sekali karena setiap ketidakbenaran pasti terkoneksi dengan hati kita, terkoneksi dengan akal sehat kita bahwa ini salah, ini keliru, ini salah, ini keliru. Tapi karena dikuatkan oleh orang-orang kafir, maka hal yang keliru itu menjadi benar. Jadi tipu daya itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah penolong-penolongnya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Sama seperti saudara kita Stanley. Yesus mati untuk nebus dosa manusia. Sejak kapan Adam itu mewariskan dosa? Mana dalilnya? Nggak ada. Tapi dogma itu menjadi kuat karena secara terstruktur gereja-gereja barat mendoktrin orang-orang yang lemah akal untuk mengimani itu, mempercaya itu. Makanya Kristen itu mereka sendiri akui bukan agama, tapi aliran kepercayaan gitu. Maksudnya ya asal percaya aja, meski tidak rasional. Jadi kalau kita minta saudara Kristen ya, coba tunjukkan mana dasarnya dosa waris. Manusia telah jatuh dalam dosa sehingga harus ada penebusan. Ini apa ini? Jurus dari mana ini? Ilmu dari mana? Gak ada itu. Gak ada ilmunya itu. Di Bible itu gak ada. Kecuali bisikan-bisikan makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus. Nah itulah yang saya katakan tadi.
Itu yang saya katakan tadi. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Coba aja tanya. Saudara Kristen jajar semua, pendeta atau apapun pangkatnya, tanya. Di mana kemudian Adam mewariskan dosa kepada manusia? Di mana? Tidak akan pernah kita temukan. Mereka akan melilit lidah mereka untuk membenarkan doktrin dari Roma tersebut. Saya kira begitu saudara-saudara, sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan, silakan. Ini noise-nya di mana ini ya? Ya, dengar kali dia. Bang driver, monitor bang. Ini kayaknya tidur bang driver ini. Tidur. Iya Bang Stanley monitor. Ada yang mau ditanggapi Bang Stanley? Bang driver. Silakan. Ini ada Bang Masuk Stanley ya. nih. Silakan kalau mau ditanggapi dulu Bang. Nah, Mau ditanggapi tadi soal manusia tidak diwariskan oleh Adam, soal dosa keturunan. Ayatnya Iya, kan sudah silakan. dibantah oleh Bang Suma ini soal Roma 3 ayat 23. Mau dibukti dari mana kecuali buku Kejadian pasal 3. Silakan, silakan. Ya, Kejadian pasal 3 kan soal manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi secara otomatis manusia, keturunan manusia kan sudah berdosa. Secara Oh, di mana ini? Assalamualaikum Wow. warahmatullahi wabarakatuh. Noise-nya ini di mana? Bisa nggak yang Bisa nggak yang lain di mute aja dulu? Waduh, Di mute aja. Tolong di mute bang. kencang kali. Ini Bang Yesus nih, saya mute dulu ya. Ya udah. Ribut Oke. sekali ya. Lanjut. Makasih. Lanjut Ustaz. Silakan Bang, silakan. Di mana dalilnya manusia itu diwariskan dosa dari Adam? tiga tadi, Bang Suma, Roma 3 ayat 23. Oh, itu doktrin. Itulah yang saya katakan. Itu doktrin yang dibisikkan makhluk halus kepada Paulus. Yang kita tanya di sini Tuhannya, bukan Tuhannya Kristen, bukan bapaknya Kristen, yaitu Paulus. Yang saya minta bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan. Kenapa? Karena Kejadian 5 nomor 2 di situ dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya oleh Elohim. Elohim memberkati mereka dan memberikan nama kepada mereka sebagai manusia. Jadi tidak ada itu Adam dikutuk, nggak ada. Malah diberkati. Dalilnya Kejadian 5 nomor 2. Paulus Anda majukan. Paulus itu bukan siapa-siapanya Yesus. Justru Paulus ini yang harus diwaspadai. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Nah, inilah maksudnya waspada kepada Paulus. Ini ajarannya. Katanya Yesus mengutus roh kebenaran setelah dia terangkat ke langit. Kok ada roh kebenaran memfitnah Adam, memfitnah Tuhan? Di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa keturunannya? Tidak ada. Kejadian 5 nomor 2, laki-laki perempuan keturunan Adam semuanya diberkati. Al-Quran, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimati fatabu alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam keturunannya diberkati setelah Adam alaihissalam diampuni atas kehilafannya. Gak ada itu Bang. Yang terkutuk itu, Anda baca di Kejadian 3, adalah tanah. Yang terkutuk itu adalah iblis. Jadi kalau Tuhan Anda yang bernama Yesus itu digantung di pohon untuk menebus kutuk, maka yang ditebus Yesus Tuhan Anda itu iblis. Ayo, berani jujur, siapa yang dikutuk Tuhan pada kejadian Adam? Adamkah atau iblis? Yang jujur. Oke, di buku Kejadian 3 itu kan ada iblis di sana, ada Hawa, ada Adam, ya kan? Di buku Iya, Kejadian betul. pasal 3. Benar. Terus Kemudian Hawa di sini kan termakan tipu daya oleh setan melalui ular kan? Dia Iya. setan menggunakan media ular. Nah, kemudian hasil daripada mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, hasilnya adalah mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, Baik terus? Adam maupun Hawa
Dua-duanya berdosa. Nah, Ya, yang dua-duanya dikutuk berdosa. bang, yang dikutuk siapa bang? Oke, tunggu dulu. Dua-duanya berdosa, itulah sebabnya hasil daripada mereka memilih untuk berdosa, itu akibatnya. Ular dikutuk. Pertama, dia harus menjalar dengan perut. Debu katanya yang menjadi makanan. Kemudian bagian yang berikut, Hawa dikutuk. Apa kutukannya? Dengan penuh kesakitan dia akan melahirkan. Di mana tertulis itu bang? Hawa terkutuk. Wah, berarti Bang semua belum baca semua ini ya? Hanya ada dua yang dikutuk di situ. Kejadian 3 nomor 14 yang dikutuk adalah iblis. Kejadian 3 nomor 17 yang dikutuk adalah tanah. Di mana tertulis Hawa dikutuk? Berarti belum lengkap di situ. Ya udah silakan tunjukkan saudara. Iya, silakan Ya. Anda tunjukkan, silakan. Di Kejadian pasal 3 di situ Bang Suma. Iya, saya paham, saya Ya. ngerti. Ayat 15. Oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Ayat 16. Ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan Ya. kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Itu kan akibat dari dosa kan? Iya, yang saya tanya kutuknya bang. Itu Mana kutuknya? Iya, Akibat daripada akibat. dosa. Toh Yesus mati, perempuan hamil masih sakit, manusia cari nafkah masih susah. Sekarang yang ditebus itu apa? Kan kutuk. Yang kutuk ini yang mana? Iblis. Sekarang ketika Anda mengatakan Yesus datang kemudian membebaskan kutuk itu terhadap apa yang Tuhan kutuk pada masa itu, apakah saudara sudah pernah melihat ular jalan dengan berdiri? Kan sudah bebas tuh dari kutuk tuh. Jadi saya minta fitnahan Kristen secara terstruktur membodohi manusia dengan mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Itu mana dalilnya? Yang dikutuk Kejadian 3 nomor 14 adalah iblis. Yang dikutuk Kejadian 3 nomor 17 adalah tanah. Yesus mati, Galatia 3 nomor 13, yang dia loloskan itu adalah kutuk hukum Taurat. Mana dalilnya kemudian dalam Roma 3 tadi itu yang terkait dengan kutukan terhadap dosa Adam? Di mana dalilnya itu? Itu fitnah Kristen, fitnah iblis terhadap Adam untuk melegalkan ajaran iblis agar diimani, dipercayai oleh anak keturunan Adam. Iblis kan bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam. Nah, dengan cara ini memfitnah Adam. Padahal kalau ada pembebasan dari kutukan terhadap dosa Adam, yang diloloskan itu iblisnya bang. Karena iblis yang dikutuk, bukan Adam, bukan Hawa. Jadi maksudnya yang ditebus itu menurut Bang Suma adalah Iblis. iblis. Yes, makanya iblis itu melenggang menyesatkan miliaran manusia dengan menyembah kepada anak orang yang ngaku-ngaku Yesus sang bintang timur. Oke. Siapa yang tepuk tangan? Bang Suma, Silakan. bagaimana Silakan, dengan Bang Yohanes 3:16 kalau memang Yesus datang untuk menebus? Nah, justru itu bang. Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 16 itu Ya, dengan karena begitu kasihnya. besar kasih Allah ya. akan dunia ini Oke. sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Di ayat itu iya untuk meyakinkan mereka. Nah, terus Anda maunya Tuhan dalam Yohanes 3 nomor 16 ini orang percaya Yesus itu apa? Korban di atas tiang salib gitu. Mana dalilnya? Makanya dalam konteks Yohanes tidak bisa dibaca kalau menyatakan Yesus sebagai utusan, tidak boleh berhenti di Yohanes 3 ayat yang tadi. Lalu Yohanes 3 ayat 3. Kemudian jangan lupa juga konteks buku Yohanes, ada Yohanes 1. Oke, Yohanes 1 itu bukan pengakuan Yesus. Nanti di data 37 baru Yesus ada ucapan. Filipus ikutlah denganku. Sebelumnya data nomor 1 sampai nomor 37 itu semua ucapan pengantar kitab Yohanes.
Sementara kitab Yohanes itu bukan tulisan Yohanes anak Zebedeus. Itu ditulis tahun kisaran tahun 80 sampai 93 Masehi. Jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Bang Suma, sebelum lanjut, jadi tadi benar ya Yesus menebus manusia ya, bukan setan ya? Mana? Yohanes 3:16. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 16, mana tebusan di situ? Tunjukkan. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Kan dikatakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah sekarang permasalahannya, Kristen ini percaya kepada Yesus atau percaya kepada Paulus? Yang percaya kepada Yesus. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan tentang dosa waris. Di dalam Yohanes 3:16 penjabarannya bisa sampai di situ. Ini percaya kepada Yesus loh. Dengarkan. Iya, dalam penjabaran Dengarkan. Yohanes. Dengarkan, Kalau kita dengarkan. lihat Yohanes secara dalam, 11. penjabarannya bisa sampai ke situ. Oke, Yohanes 11. Silakan. Apa yang dikatakan di 42-nya? Apa yang dikatakan? Dunia harus tahu. Coba. Aku Yohanes tahu berapa, engkau Bang? 11. Oke, silakan. Ya, 42. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya agar supaya mereka percaya. Kita harus percaya kepada dia sebagai apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percaya kepada Yesus, menurut Yesus, harus mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan. Betul? Oke. Nah, jadi itu makanya dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan ke dunia ini sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan tumbal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab itu dulu. Tadi kan sudah diterangkan kan di buku Yohanes itu yang dijelaskan oleh Bang Suman tadi. Iya, Yesus mau agar dia dipercaya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Saya tanggapi dulu Bang Suma soal tadi. Silakan. Soal Yesus tadi pertanyaannya untuk dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan ya? Pertanyaannya Bang Suma. Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu audiensi Yesus ini siapa semua ini yang dengan Bani Israel, Yahudi, nggak ada Romawi di situ. Ya, orang Israel. Yahudi, orang Roma. Ya, Latar belakang mereka apa? Mereka itu tidak percaya dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias, sebagai utusan Tuhan. Oh, Oke, betul. tunggu dulu. Terus? Supaya ayat ini dipahami kenapa Yesus mengatakan mereka harus percaya kepadanya bahwa dia ini datang dari Allah. Iya, datang sebagai apa? Dia datang sebagai utusan. Ya, sebagai utusan tadi ya kan? Sebagai utusan tadi. Oke, tunggu dulu Bang Suma. Kemudian mengapa Yesus berkata demikian? Poin yang pertama adalah menurut catatan buku Markus pasal 2 pasal 3, mengapa Yesus meyakinkan mereka orang Israel yang di dalamnya orang Yahudi sebagian sudah menjadi percaya kepada Yesus, murid-muridnya dan pengikut yang lain? Mengapa Yesus tekankan hal ini? Yang pertama, oleh karena mereka menolak Yesus itu datangnya dari Tuhan. Apa buktinya? Markus 2 dan Markus 3 menjelaskan bahwa ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia menyembuhkan orang yang sakit kemudian disembuhkan, kemudian dia mengusir setan, orang Yahudi menganggap dia melakukan itu dengan kuasa Belzebul atau kuasa setan. Enggak, Yesus datang itu mau dipercaya sebagai apa? No, saya terangkan latar belakangnya kenapa Yesus sampai mengatakan demikian. Karena mereka memang tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias. Iya, berarti Yesus mau dipercaya sebagai Mesias kan? Jadi begini. Kenapa jadi lari Tuhan? Jadi begini, ayat itu mengatakan begini Bang Suma. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus mengatakan dia sebagai yang diutus oleh Tuhan untuk meyakinkan bahwa dia datang itu dari Allah. Iya, sebagai Mesias.
bukan Dia sebagai Mesias. Tuhan. Masalahnya begini, Bang Suma. Ya, Anda yang bikin orang masalah. Yahudi tidak menerima dia sebagai Mesias karena Apalagi dia datang Tuhan. bukan sebagai raja. Apalagi Tuhan. Orang Yahudi menganggap ini cuma anak tukang kayu dibesarkan di Nazaret kemudian menjadi Tuhan bagaimana? Mereka tidak Bukan jadi menganggap Tuhan. Ini kesederhanaan Yesus itu. lucu Anda ini, lucu, Ya. lucu. Jangan Jadi Anda itu latar belakang kenapa kata-katanya demikian. Tidak Latar- mengindikasikan bahwa Yesus itu hanya sebatas utusan. Itu poin saya. Aduh, dari mana ilmunya? Yesus itu datang mau dipercayai sebagai utusan. Kok Anda tambah-tambahkan? Siapa yang membisikkan Anda? Yesus datang mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri. Siapa yang ngajarin Anda seperti itu? Paulus. Makanya saya katakan tadi, Anda itu diperintahkan percaya kepada Yesus atau kepada Paulus. Ini Bukan perkataan hanya soal Tuhan. tulisan Paulus, Bang Suma. Kalau begitu di Yesus mana sendiri Yesus mau mengatakan, dipercaya? Di mana Aku Yesus dan mau Bapa dipercaya? juga adalah satu. Yesus juga Aduh, mengatakan, Yohanes 8. tidak Yohanes pernah membantah 8 ketika- nomor Ya. 15, nomor 16, nomor 17, aku dan Bapa adalah dua. Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu itu karena apa? Karena Anda Kristen. Loh, karena Anda Kristen. Coba di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Aku mau dipercaya sebagai Tuhan. Sedangkan Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, lu mau kemana? Ya, makanya saya katakan tadi kan, audiensnya kan tidak menerima. Dia ini katanya datang mengusir setan dengan kuasa setan. Makanya dia mengatakan, aku datang dari Tuhan. Begitu. Lah, gimana sih orang ini? Yesus datang kepada umatnya, mempersaksikan dirinya. Aku datang dengan seabrek mujizat yang aku lakukan. Mujizat itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mempersaksikan dirinya dengan seabrek kekuatan yang dia lakukan di tengah Bani Israel, agar Bani Israel percaya kalau dia adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Nah, kalian Kristen, yang Ya. Kristen ini dari mana ajarannya? Pertanyaan dulu Bang Suma, apakah orang Yahudi percaya kepada Yesus? Tidak kan? Orang Yahudi mau percaya mau tidak percaya, yang menjadi patokan itu Yesus. Yesus mau dipercaya sebagai Rasul utusan Tuhan. Kenapa larinya ke Yahudi ente? Karena Ada disinggung kesaksian. itu tadi. Ya. Ada Karena kesaksianku yang lebih Coba- penting. Sekarang Coba kamu baca, Yohanes 1 ayat 11. lah, itu Yohanes 1 nomor 11 itu perkataan Yesus. Hah? Katanya Yohanes 3 nomor 16 percayanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kenapa larinya ke Yohanes? Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kenapa larinya ke Yohanes lagi? Nah, itu dia yang jadi masalah. Anda Karena yang bermasalah, saya tidak. begini, Teman-teman begini, kamu Bang Suma. enggak. Ya bermasalah Alkitab itu Anda. dalam konteks Yohanes tidak bisa hanya diambil sepotong-sepotong hanya kata-kata Yesus, Oke. tetapi sang penulisnya tidak diambil, tidak bisa. Baik, Di situ baik. yang Sekarang keliru yang tidak bisa di mana diterima. di mana dalilnya Yesus memberikan legalitas kepada buku Yohanes? Tunjukkan kepada saya. Kan lagi-lagi Yohanes 3:16 harus percaya kepada Yesus kan? Nah sekarang untuk mempercayai karangan-karangan orang yang tidak dikenal yang menulis buku Yohanes ini, itu legalitas dari Yesus harus ada. Karena yang harus dipercaya adalah Yesus. Tunjukkan di mana Yesus bercerita tentang buku Yohanes. Ada nggak? Oke. Jadi kalau Bang Suma percaya Yohanes adalah murid Yesus atau tidak? Saya percaya Yohanes anak Zebedeus murid Yesus, tapi penulis Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Tidak dikenali siapa penulisnya Yohanes ini. Tidak ditahu. Kata siapa? Oke, kita buktikan ya. Anda buka Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Buka. Yohanes itu diperkirakan ditulis antara tahun 40 sampai tahun 130-an. Dan tidak diketahui siapa penulisnya. Baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Anda akan sadar ternyata buku Yohanes itu
adalah buku siluman yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Baca. Oke, ini Baca. aneh juga sebenarnya. Dikatakan buku siluman, tapi membenarkan kata-kata Yohanes 3 ayat 3 dijadikan sebagai argumentasi. Ini saudara, tidak bisa. Dengarkan saya. Ya. Yang membimbing saya kemudian untuk mengatakan itu adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Dikatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ada orang-orang yang menuliskan kitab, buku, mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka menuliskan berdasarkan duga-menduga. Coba Anda baca Al-Quran. Lalu kemudian di dalam Yohanes 21 nomor 24-25, penulis Yohanes menulis berdasarkan hasil kesaksian-kesaksian orang-orang. Berarti bisa dijadikan sebagai rujukan diskusi, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan firman Tuhan, karena cuma hasil kesaksian. Dalil yang berbicara, bukan asumsi. Jangan berdiskusi agama kalau cuma asumsi, harus pakai dalil. Coba Anda buka dan baca Yohanes 21 tuh. Apakah itu penulis muridnya Yesus? Bukan. Ayat 24. Silakan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Terus Masih banyak hal lagi yang kutulis, yang lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. dialah murid, itu siapa? Dia itu siapa? Merujuk kepada Yohanes. Yohanes yang kekasih yang menulis bagian ini. Kalau Yohanes yang menulis, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah kutulis ini, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu betul. Kalau yang nulis itu adalah Yohanes. Lagian di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 13 dikatakan bahwasanya Yohanes murid Yesus anak Zebedeus itu buta huruf dan idiot. Kata siapa itu? Loh, baca kitab saudara di Kisah Rasul 4 nomor 13, baca bang. Coba dibaca satu pasal, jangan hanya 13. Oh, jangan satu pasal. Kenapa harus satu pasal? Supaya kalau berubah enggak dia? Kalau dibaca pengertiannya. satu kitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berubah enggak ini Yohanes bukan idiot? Tetap aja idiot. Gimana ceritanya? Ketika sidang itu, mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mereka mengetahui bahwa keduanya adalah orang yang tidak terpelajar dan idiot. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang idiot menulis kitab sebesar itu, setebal itu, dari hasil penyelidikan. Mana ceritanya? Yang jadi aneh Bang Suma, kalau penulisnya itu idiot, kemudian dijadikan argumentasi yang paling kuat untuk menyerang keilahian Yesus dalam Yohanes 3, itu yang jadi masalah. Masalahnya yang idiot ini bukannya menulis kitab ente, kan udah dibilang tadi Yohanes 21. Ada orang idiot memberikan kesaksian kepada penulis. La haula wala quwata illa billah. Yang tadi katanya dikonfirmasi dari ayat Al-Quran katanya tadi. Iya, dinyatakan itu Yohanes itu bukan yang ditulis, bukan murid yang Yohanes, bukan yang kekasih. Al-Quranul Karim mengatakan dengan sangat jelas, di antara mereka ada yang buta huruf, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kisah Pewarta 4 nomor 13, di antara mereka yang buta huruf itu adalah Yohanes. Kemudian Yohanes yang buta huruf ini memberikan kesaksian-kesaksian kepada penulis Yohanes. Dialah murid yang idiot itu, yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu betul menurut penulis Yohanes. Menerima kemudian kesaksian dari orang idiot yang hanya menduga-duga tentang kisah yang pernah terjadi. Itulah
dalam Quran. Klop. Yang jadi masalah itu kalian. Sudah nyata terang seperti ini, masih Anda percayai. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap penulis Bible. Saya jelaskan kepada saudara ya. Yesus itu melakukan penginjilan antara tahun 29 sampai tahun 33 Masehi. Markus dituliskan tahun 64 sampai 67 Masehi. Matius dituliskan itu diperkirakan sekitar tahun 130 Masehi. Atau ada juga yang beranggapan bahwa dia ditulis oleh Matius lain di tahun 80-an Masehi. Kemudian Petrus itu ditulis di antara tahun 81 sampai 96 Masehi. Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai tahun 140 Masehi. Lukas ditulis antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Kisah para Rasul dituliskan itu tidak diketahui tahunnya kapan. Kitab Wahyu itu ditulis sekitar tahun 90-an sampai tahun 96. Yesus ada nggak legitimasi terhadap mereka? Ada nggak? Inilah yang Al-Quran katakan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Penulis-penulis kitab tersebut adalah orang-orang yang buta huruf, yang tidak mengerti tentang kitab suci. Wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menuliskan berdasarkan hasil kesaksian, tapi itu bukan dari firman Tuhan. Itu fakta. Ada nggak Yesus? Masalahnya kalau saya angkat di buku Timotius, kan kalian bilang tulisan Paulus lagi. Ya emang Timotius itu tulisan Paulus untuk anak angkatnya yang bernama Timotius, seorang diri, bukan untuk orang Indonesia. Makanya di dalam 2 Timotius 3:16 kan di situ kalau dikatakan Yesus tidak memberikan hak kepada mereka untuk menulis, mana buktinya di dalam 2 Timotius 3:15, 15-16? Apa dikatakan? Segala tulisan diilhamkan yang Allah. diilhamkan. Sekarang untuk membuktikan bahwa karangan-karangan mereka itu adalah ilham dari Allah, apa pembuktiannya? Apa pembuktiannya? Coba. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah walaupun ditulis oleh berbagai penulis, tapi semuanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Siapa bilang tidak bertentangan? Yesus aja pernyataan yang ditulis pengarang kitab saudara, dia katakan dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan Yesus Kristus yang telah datang dari surga. Benar enggak tuh ucapan Yesus itu? Benar enggak? Benar enggak ucapan Yesus? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia. Benar enggak? Terus apa masalahnya dari situ? Aku tanya dulu, betul tidak? Tidak ada orang diceritakan dalam Bible yang naik ke surga sebelum Yesus. Ada, selain Yesus ada. Berarti bohong Yesus kan? Tidak atau juga pengarangnya yang bohong? Begitu. Yohanes 3 nomor 13 Anda baca. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus. Bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Kores? Henok? Bukan Kores, Henok dengan Elia saja. Ya, Henok. Bagaimana dengan mereka? Ya mereka naik ke surga kan? Berarti Yesus yang bohong atau pengarang kitabmu yang dusta? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Lilit aja terus lidah kamu, saudaraku. Lilit selilit-lilitnya. Kalau bisa sampai putus. Tidak boleh diambil langsung dari Tidak boleh diambil langsung. Harus dibaca satu perikop. Karena pendeta ketika berkhutbah minta perpuluhan, dia baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu baru pulang jemaat. Khutbah cuma 1 jam, 2 jam paling lama. Itu pun yang bikin lama nyanyi-nyanyi, joget. Anda giliran saya menjabarkan kebenaran, jangan baca satu data, baca satu perikop. Pendetamu suruh baca Bible sampai robek mulutnya. Kalau bisa dia nggak akan pernah. Ini kebenaran, Bung. Jangan Anda gengsi terhadap kebenaran. Anda mengatakan diilhami. Kalau diilhami tidak terpecah Katolik dan Protestan. Katanya sama-sama diilhami. Kok
Kok bisa jadi kayak gitu? Ada yang 73, ada yang 66. Mana? Ada Injil Thomas, ada Filipus, ada Maria, ada Andreas. Mana yang diilhami itu? Mana? Apa pembuktian pengilhamannya? Oh, tidak bertentangan. Lalu kenapa yang lain bertentangan? Kenapa yang lain bertentangan? Coba. Bahkan tulisan Lukas dengan tulisan Lukas, antara Lukas dengan kisah para rasul itu bertentangan banyak. Ilhamnya dari mana? Ilham dari Lucifer kali. Dan bertentangan itu Santai, kan, bro, santai, Bang santai, Umar, itu sambil minum kopi. bertentangan kan karena pandangannya mencari kesalahan dari Alkitab. Itu makanya Tidak dijadikan dicari. sebagai Kesalahan itu tidak karena menyerang dicari. ke otoritas kitab suci, jadinya kelihatannya bertentangan, tapi kalau ditelaah dengan baik tidak bertentangan satu dengan yang lain. Oke, silakan Anda bacakan kepada saya Yohanes 3 nomor 13. Silakan. Baca. Yohanes Baca. 3 Ya. Baca. ayat 13. Silakan. Ya. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Terus Elia. Ada ayat selanjutnya lagi Bang Suma. Apa selanjutnya? Ini kan bicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus kan? Iya. Terus ayat selanjutnya apa? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, apa hubungannya dengan tadi yang pengakuannya yang pertama? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Yesus yang telah turun dari surga. Apa hubungannya dengan data selanjutnya? Sementara 2 Raja-Raja 2 nomor 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba terangkatlah Elia ke surga dalam angin badai. Coba, bertentangan enggak? Saya sedang baca konteks ayat ini, bukan berarti langsung terjun ke sana, Bang Suma. Silakan Anda cari konteksnya. Kita kasih waktu. Teman-teman mohon izin. Kita kasih waktu dia 3 jam untuk mencari konteksnya, perbedaan antara 2 Raja-Raja 2 nomor 11 dengan Yohanes 3 nomor 13. Silakan. 3 jam, Bang. Kami siap mendengarkan itu dan saya pasti muatannya kibulan. Silakan. Oke, ayat yang lain makan dulu, yang lain cuci piring dulu. Yang lain silakan baring-baring dulu naik sepeda sambil dengar. Ya, silakan. 3 jam. Hitungan mulai dari sekarang. 1 2 3. Saya baca dari ayat 10 ya Bang Suma ya. Ini tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ayat 10 dikatakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, ayat 12, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak mempercayai kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku telah berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi ini penjelasan kepada Nikodemus, Bang Suma. Maksudnya Yesus ingin membohongi Nikodemus gitu. Tidak berarti demikian. Yang pertama, karena di sini kan Nikodemus seorang Yahudi, dia datang malam-malam kan kepada Yesus kan. Kemudian Yesus mengajak kepadanya untuk dilahirkan kembali kan dalam baptisan ini yang dimengerti oleh kami kan. Lahir kembali. Masalahnya percakapan itu kan Nikodemus tidak memahami, makanya penjelasannya sampai ke situ. Sampai Iya, ayat 13. Maksudnya Yesus ingin menipu Nikodemus. Nikodemus, belum ada orang yang terangkat ke surga selain aku loh. Sambil tepuk dada dia. Nih, akulah orang yang pertama naik ke surga. Jadi 2 Raja-Raja 2 itu nomor 11 itu dirobek supaya nggak dibaca sama orang Islam bahwa Yesus telah menipu Nikodemus. Atau jangan-jangan pengarang kitabmu ini yang berdusta.
Dia tidak tahu kalau ternyata di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11 kitabnya Yahudi, Elia lebih dulu naik ke surga daripada anak Maria. Kan Al-Quran sudah mengatakan, di antara mereka ada yang buta huruf, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, sok-sokan nulis kitab, malulah dia. Masih mau, masih butuh waktu? Kasih waktu. Tadi Nikodemus ternyata cuma korban ditipu. Ada lagi alasan yang kedua untuk menyelamatkan kitab Anda ini? Bukan korban ditipu, Bang Suma. Itu Lalu? pencemaran dari Yesus. Masa korban ditipu? Lah kan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus. Nikodemus mengatakan, oh iya, oh keren. Kalau Yesus mengatakan demikian, Bang Suma, tidak berarti itu langsung memiliki arti dalam yang diangkat tadi soal Elia dan juga Henok. Loh, tadi dia katakan dengan sangat jelas loh di kitab saudara loh. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa? Yesus. Gimana sih abang ini? Tak ada. Itu Elia anak apa rupanya? Anak kucing. Anda membela Yesus, oke. Saya sepakat dengan Anda. Mari kita bela Yesus dari kebohongan-kebohongan penulis kitab saudara. Ini tidak mungkin Yesus yang berdusta, nggak mungkin. Ini disebabkan karena kitab saudara itu bukan sabda Yesus langsung yang dikutip, tapi kesaksian dari orang yang tidak dikenal. Bahkan kalau kita pakai Kisah Para Rasul 4 nomor 13, ini kesaksian orang idiot. Pantas aja kalau salah, keliru. Dialah murid. Siapa dia? Yohanes katanya. Oke, Yohanes menurut Lukas orang idiot. Oh, si idiot yang memberikan kesaksian. Pantas aja dia nggak tahu kalau sebelum Yesus terangkat ke surga, ke langit, lebih dulu Henok dan juga Elia terangkat. Nah, mana yang salah ini? Penulis kitab saudara atau Yesus? Bukan soal yang mana yang salah, Bang Suma, tapi itu kan saya sudah jelaskan tadi. Ini penjelasannya ke Nikodemus. Memang yang keras mengaku itu. Yesus datangnya dari sorga sebagai utusan. Kan coba baca Makanya- ayat 1 tadi pengakuannya. Makanya tadi saya Jangan katakan di lompat awal. langsung ke Elia. Tadi Ketika Yesus saya berkata demikian, tidak berarti bahwa seperti yang Bang Suma katakan dia menipu Nikodemus ataupun langsung bertabrakan dengan kisah tentang Elia dan juga si Henok. Tidak berarti demikian artinya. Makanya tadi di awal saya katakan apa di pembuka? Tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat ini adalah orang-orang kafir ini. Tipu daya setan itu lemah. Orang yang waras ketika mengatakan kitabnya adalah suci dari kesalahan, membaca data Yohanes 3 nomor 13 versus 2 Raja-Raja 2 nomor 11, mereka akan segera meninggalkan Bible. Ini tidak mungkin firman Tuhan kayak begini. Nggak mungkin ini sabda Yesus kayak begini. Nggak mungkin. Tapi karena dikuatkan oleh orang-orang kafir, maka yang salah itu harus menjadi benar. Maka muncul, bukan kayak begitu. Itu hanya mau menjelaskan kepada Nikodemus. Anda mau putuskan lidah Anda untuk menjelaskan pun tidak akan menyelamatkan Anda dari sana. Nggak ada. Penyesatan iblis itu lemah, tidak kuat iblis itu. Dia hanya mampu membisikkan, katakan kepada mereka, katakan kepada mereka. Itu hanya bisikan-bisikan setan aja. Lemah dia apabila kita melawannya dengan akal. Tapi karena Anda tidak melawannya, malah membantunya, maka semakin menguatkan Al-Quran. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang ketika Anda membohongi diri Anda, yang Anda durhaka itu Tuhan.
Tapi itu adalah hak saudara, itu iman saudara. Saya hanya sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima silakan. La ikraha fiddin. Silakan teman-teman, saya izin ibadah dulu 10 menit sampai 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini Stanley nyembah setan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok nggak ada yang jawab? Terima kasih, Gimana ini? Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Beneran? Sekarang. Gimana Bapak Stanley? Ya, hadir. Masih mau menyembah anak orang. Stanley, Iya. Ya. masih mau menyembah anak orang. Ya, kau bilang Yesus hanya anak orang. Nyatanya kan gitu. Kenapa saya meninggalkan agama Katolik selama 30 tahun? Ya karena anak orang yang kusembah selama ini, bukan anak Tuhan. Ya, 30 tahun aku dikibulin, 30 tahun aku dibodoh-bodohi, didogma, didoktrin. Ternyata yang kusembah selama ini anak orang, bukan Tuhan. Nanti Bapak Bonar ini masuk Islam dari Katolik ya? Saya dari Katolik, saya ada di Sulawesi Selatan, Makassar. Ya. Saya gereja di Kare, Bintang Timur, paroki Bintang Timur. Ya. Misionaris dia. Janganlah dibuka bang, janganlah dibuka bang, nanti dia malu bang. Itu aja yang cukup ditahu aja. Aku dari sana. Kalau Bro Bonar ini alasan mendasar kenapa tinggalkan Katolik? Yang pertama anak orang, bukan Tuhan. Yang kedua saya nggak mau menyembah patung yang ada dalam gereja. Yang ketiga semua isi Bible sudah kubulak balik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi dia Mantap. menyatakan dirinya adalah utusan atau hamba. Ya, Ya, betul. Boleh nggak saya tanya ke Bang Stanley kira-kira? silakan bang, silakan kurandaku. Aduh guruku, lanjut aja jangan sungkan. Aku Siap Bang. Siap. Bang Stanley boleh nggak tanya Bang? Ya. Anda menyembah Yesus itu atas perintah siapa ya? Dengan itu aku jawab juga akan jadi percuma karena dibantu kan. Ya kalau jawabannya masuk akal, ya kita kan diskusinya kan masuk akal tuh. Diskusi ilmiah. Ilmiah itu kan artinya kan bisa diterima akal. Contoh, saya makan bakso, terus kemudian Anda ngomong, oh itu bukan bakso, itu nasi goreng. Nah, itu nggak masuk akal tuh. Paham? Nah itu yang saya tanya gini sekarang. Yang menyuruh Anda menyembah Yesus itu siapa gitu loh? Kalau pertanyaannya demikian, saya bisa jawab tidak perlu Yesus menyuruh dia disembah dan Oke. saya menyembah dia karena yang pertama Oke. dasar utama dia juga adalah pencipta. Enggak, kesimpulannya tidak pernah ada perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus, betul? Kalau tidak ada perintah, kemudian Ya. itu dijadikan alasan untuk tidak menyembah Yesus. Begitu Enggak, maksudnya? pertanyaan saya, ada enggak perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? A, ada, B, enggak. Kalau perintah langsung tidak ada. Tidak ada, stop dulu. Oke.